Materi pertama, bentuk organisasi bisnis. Pengertian organisasi bisnis yaitu suatu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Macam-macam bentuk organisasi bisnis. Yang pertama, badan usaha swasta, koperasi, badan usaha milik negara, yayasan, dan bentuk yang lain. Kontrak bisnis. Kontrak bisnis adalah suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya perbuatan bisnis. Asas dan prinsip hukum kontrak. Prinsip pemenuhan syarat kontrak, prinsip kepastian hukum, dan asas perlindungan kepentingan pihak yang lebih lemah. Syarat hukum kontrak: kesepakatan yang sah, pertimbangan yang sah, kapasitas hukum, tujuan yang sah, dan kesalahan, penipuan, paksaan, atau kekeliruan. Perizinan dalam bisnis. Hukum perizinan adalah salah satu bidang dari hukum administrasi negara yang dimaksud dari administrasi negara adalah melakukan perbuatan usaha yang sifatnya sepihak yang berada di hukum publik. Macam-macam perizinan dalam dunia bisnis. Yang pertama, SIUP, kedua, perizinan lembaga pembiayaan, ketiga, perizinan di bidang industri. Hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang dapat dikualifikasikan ke dalam. Tujuan hukum ketenagakerjaan: memperdayakan dan menayangkan tenaga kerja secara optimal dan manusia, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Hukum kepalitan. Kepalitan atau palit adalah suatu kondisi atau keadaan di mana suatu perusahaan atau barang usaha tidak mampu membayar utang secara tepat waktu. Konsep penting dalam kepalitan: insolvensi, kepalitan, debitur, kreditur, kurator, dan likuidasi. Tujuan kepalitan. Tujuan kepalitan adalah melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya berkaitan dengan berlakunya asas menjamin hak-hak yang piutang. Perusahaan go public dan pasar modal. Go public merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan dan dana dalam rangka pengembangan dana yang diperoleh oleh perusahaan. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan sarana bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka panjang dengan menjual saham atau obligasi. Tujuan perusahaan go public: untuk mendapatkan dana, meningkatkan shareholder value perusahaan, melepaskan sahamnya kepada publik agar mendapat keuntungan atau investasi. Fungsi pasar modal: sebagai sarana penambahan modal, sebagai sarana pemerataan pendapatan, sebagai sarana peningkatan kapasitas, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Kredit dan hukum perjanjian jaminan. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu kepercayaan. Dengan demikian, seorang yang telah memperoleh kredit pada dasarnya telah memperoleh kepercayaan. Unsur-unsur perjanjian kredit: kepercayaan, waktu, dan risiko. Dasar-dasar pemberi kredit: charter, capacity, capital, collateral, condition of economy.
Hukum TPPU. Istilah pencucian uang karena proses yang digunakan menunjukkan bagaimana merubah uang yang berkaitan dengan kejahatan atau diperoleh secara ilegal atau kotor untuk kemudian diproses sedemikian rupa. Definisi tindak pidana pencucian uang. Meski tindak pidana pencucian uang TPPU sudah diakui, metode pencucian uang buy and sell conversion, offshore conversion, dan liquidate business conversion. Penyelesaian sengketa bisnis. Definisi penyelesaian sengketa bisnis. Permasalahan atau sengketa sering terjadi ke kehidupan masyarakat. Permasalahan atau sengketa biasanya banyak terjadi karena berbagai kegiatan ekonomi dalam bisnis. Cara penyelesaian sengketa bisnis: administratif, konsekuensi, dan kuasi aktivitas. Lembaga penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia: Pengadilan Negeri, Arbitrase, Pengadilan Niaga, penyelesaian sengketa alternatif melalui mekanisme negosiasi mediasi. Prinsip penyelesaian sengketa: prinsip kesepakatan, prinsip kebebasan memilih hukum, prinsip itikat baik, prinsip perlindungan konsumen, dan anti monopoli. Pengertian konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, maupun orang lain. Tujuan perlindungan konsumen: meningkatkan kesadaran, mengangkat hak dan martabat, meningkatkan pemberdayaan konsumen, menentukan dan menuntut hak, menciptakan sistem perlindungan. Pengertian monopoli. Pengertian monopoli adalah pasar di mana hanya satu penjual dan penjual lain tidak bisa masuk. Ciri-ciri pasar monopoli: produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti, perusahaan baru sulit memasuki industri, perusahaan memiliki kemampuan menentukan harga. Bentuk monopoli: monopoli terjadi sebagai akibat dari superior skill, monopoli terjadi karena amanah undang-undang dasar, dan monopoli karena dictatorial agenda. Kelebihan pasar monopoli: banyaknya produsen, kebebasan keluar masuk bagi produsen, diferensi produk yang mendorong konsumen. Kekurangan pasar monopoli: pasar monopolistik dibutuhkan modal yang cukup besar. Pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi. Tujuan pasar monopoli: menjaga kepentingan umum, mewujudkan iklim usaha, mencegah praktik monopoli, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Transaksi ECROM. Pengertian transaksi ECROM. ECROM adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik atau internet. Jenis-jenis ECROM: business to business, business to consumer, antar konsumen, consumer to business, business to government, consumer to government. Manfaat ECROM: jangkauannya luas, tidak dibatasi oleh waktu, biaya rendah, tidak perlu stok barang sendiri, memproses transaksi dengan pengiriman agak mudah. Contoh dan tujuan ECROM: contohnya ialah Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Tujuannya memungkinkan sebuah perusahaan atau pemilik usaha untuk dapat menjual produk yang mereka buat. Metode pembayaran: transfer bank, internet banking, virtual akun, online credit card, PayPal, mobile banking. Jadi sekian dan terima kasih.